Trailer kedua MH Wilds udah keluar nih. Gamenya bakal rilis di tahun 2025 atau tahun depan. Apakah Monster Hunter World masih worth it? Di video kali ini, gua Rahmat sebagai orang yang udah mainin Monster Hunter dari generasi kedua atau Freedom Unite akan mencoba nge-review game Monster Hunter World. Monster Hunter World sendiri itu dirilis di tanggal 26 Januari 2018 untuk PS4 dan Xbox One. Baru ke PC itu tanggal 9 Agustus 2018. Dan untuk expansion Iceborne atau DLC-nya itu tanggal 6 September 2019 di PS4 dan Xbox One. Lalu ke PC di 9 Januari 2020. Emang MH tuh pasti bakal rilis ke konsol dulu. Tapi next nih MH Wilds itu langsung tuh ke PC. Gak ada tuh untuk PC player nunggu dulu setahun, 6 bulan. Dan gokilnya ini bisa crossplay antara konsol dan PC. Ya itu yang ditunggu-tunggu dari player ya, yang diharapkan sama player tuh akhirnya bisa gitu crossplay sama konsol. Karena Rise sama World ya udah PC ya sama PC, konsol ya sama konsol. By the way kali ini gue nggak sendirian, gue hari ini sama temen gue. Yuk, gua Naufal dan MHW adalah game Monster Hunter pertama gua. Jadi kalian juga dapat review dari perspektif player MH yang baru main di seri MH generasi 5, yaitu MH World. Grafik dari Monster Hunter World itu sebenarnya sebuah peningkatan yang sangat amat gokil, apalagi kalau dibanding game-game sebelumnya. Karena seri MH yang sebelumnya itu dirilis di 3DS, yaitu Monster Hunter Generations, dan rilis expanded versionnya di Nintendo Switch, yaitu Monster Hunter Generations Ultimate. Di awal game Monster Hunter World, setelah kalian selesai melawan Zorah Magdaros, kalian akan ke tempat yang namanya Astera. Ketika kalian di Astera Tour tuh sama si Field Team Leader, grafiknya tuh indah banget cuy. Apalagi daya hayal si pembuat dunianya tuh sangat amat gokil ya guys ya. Gua pas awal-awal main game ini sama temen gua nih si Naufal, itu kita cuma bisa melongo doang tuh, terpukau sama gamenya, ya nggak sih? Bener banget. Itu gila, itu gokil banget. Kalau lu sendiri dari grafik tuh gimana? Kalau untuk grafik dari MHW itu udah bagus ya. Cuman entah kenapa gue lebih suka grafik dari MH Rise yang rada kartunis ke anime-animean gitu. Ya ini bukan berarti gue gak suka sama grafik MHW ya. Tapi setelah nyoba MH Rise gue jadi lebih suka kayak grafik yang ya kayak anime gitu. Ya kalau MHW kan bukan terlalu, tapi kayak realistis gitu. Ya tapi BTW kalau menurut kalian grafik dari MHW ini kurang bagus, ada DLC yang bisa meng-upscale grafik menjadi lebih detail tapi tentu dapat menguras performa PC kalian dan meningkatkan size yang kurang lebih dari 50-an GB ke 90-an GB. Jadi ya siap-siap folder lu merah semua karena abis install tuh DLC ya kan. Itu tuh gila ya, bener-bener 2 kali lipat itu loh nambah size-nya. Jadi ratingnya itu 4 dari 5. Menurut gua, cerita dari MHW itu biasa aja, nggak bagus juga nggak jelek, simple banget. Kita sebagai player yang OTW ke New World, gara-gara entah kenapa para Elder Dragon tuh kayak migrasi ke sana gitu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kapal kita tuh nabrak monster segede gunung ya, namanya Zorah Magdaros. Jadi sekalian kita ngusir tuh monster, kita juga sekalian nyari tahu tuh kenapa para Elder Dragon tuh menuju ke satu titik di New World. Karena ceritanya tuh simple banget, jadi kita akan lebih fokus ke gameplay dan grindingnya menurut gua. Jadi rating dari kita tuh 2,5 lah, ya setengah lah ya. Ya udah gitu aja. Kalau gameplay ya, dari awal gua main seri Monster Hunter itu Freedom Unite di PSP dulu sampai MH yang paling baru itu Monster Hunter Rise, gue sendiri tuh nggak pernah yang namanya kecewa sama gameplay dari seri ini. Tiap seri itu pasti aja ada peningkatan. Dan menurut gua kalau kalian belum pernah main seri Monster Hunter sebelumnya, MHW adalah game yang sangat amat cocok untuk orang yang baru pertama kali terjun ke seri ini.
dibanding MH Rise. Karena gameplay MH World itu cukup mudah untuk dipelajari di awal kalian main game ini. Kalau kalian masih kesusahan pun ada fitur SOS. Jadi nanti bakal ada player lain yang join ke quest untuk bantuin kalian nyelesain questnya. Untuk combat system dari game ini tuh salah satu hal yang gue suka. Setiap senjata di game ini tuh punya keunikan masing-masing dan nggak bikin kalian bosan sama gamenya. Kalau bosan pakai longsword, tinggal ganti ke yang lain. Bosan pakai senjata melee, tinggal ganti ke range weapon. Combo senjatanya tuh juga cukup easy to learn, hard to master. Nanti pas monsternya udah mulai ngeselin tuh, kalau untuk di questnya tuh udah masuk high rank, itu udah ketemu Anjanat, itu udah mulai ngeselin tuh. Nah di situ kalian harus bisa survive sama harus bisa ngasih damage yang cukup untuk ngebunuh monsternya. Karena time limitnya tuh 50 menit, tapi nggak semua misi. Kayak misi end gamenya, pas nanti kalian ngelawan naga terakhir itu cuma 30 menit ya, 30 menit. Nah jadi saran gua untuk kalian itu lebih rajin lagi grinding di game ini. Kalau rating gua sendiri itu 4,5 dari 5. Ratingnya tuh cukup tinggi ya, 4,5 dari 5 ya. Karena gameplaynya itu tuh yang bener-bener bikin kalian adiktif mainin game ini. Gua sendiri tuh bisa berbelas-belas jam dulu waktu main game ini, dan itu gila sih. Jadi menurut gua karakter di game ini itu gak terlalu deep banget gitu backstory-nya ya. Penamaannya juga simple kayak The Huntsman, Admiral, Field Team Leader, Commander, Serious Handler, dan The Handler. Ya, ada lah beberapa yang punya backstory keren kayak The Huntsman tuh yang katanya dari MH pertama ya, apa berapa ya. Cuman karena karakternya gak begitu stand out, hal ini membuat gue tidak terlalu memfokuskan ke karakternya. Ya paling gue inget tuh ya cuman Admiral sama The Handler nih yang sangat melekat di hati ya kan. Pacingan. Kurang lebih seperti itulah pandangan gue sama karakter di game ini. Dibanding fokus memahamin karakternya, gue lebih fokus mikir build yang gue pakai buat lawan monster-monster yang gak ngotak di end game ya. Jadi ya rating kita sih 2,5 lah, sama setengah ya. Ya begitulah. Oke, game ini tuh dibilang untuk PC kentang juga enggak, untuk PC high end juga enggak. Jadi kalau PC kalian setengah kentang, setengah ubi ya, atau mid end PC-nya, itu masih bisa nih mainin ini game. Untuk PC requirement sendiri itu gua tunjukin di layar. Nah, jadi kalau untuk ratingnya 3 dari 5 lah, karena dibilang berat enggak, dibilang enggak berat juga enggak. Gue sendiri punya PC yang kentang dan masih bisa dapat 60 FPS di game ini. Nih ya, nih game tuh bikin lu nolep asli dah. Jadi gini, gue ceritain dulu. Salah satu temen gue tuh ada yang gak suka main game RPG apapun sebelumnya. Jadi mainnya tuh Counter Strike, Valorant, PB, game-game kompetitif. Gue coba paksain dong main MHW tuh. Belinya pas diskon Desember 2020, inget banget gue. Lah anjir, 4 hari tamat cok. Satu hari tuh bisa main 12-16 jam dari pagi ke malam. Itu abis itu langsung pada langsung pada demam tuh 3 orang tuh. Iya, 3 orang demam semua habis itu. 3 orang demam semua, kayak besoknya mau ngechat, ayo main lagi yuk. Udah capek semua, udah tamat kan. Udah demam. Iya. Terus best game MHW-nya tuh kalian bisa tamatin di 50 jam lebih. Tapi tuh baru story-nya doang tuh. Belum sama quest yang lain. Ada optional quest, ada investigation, ada special assignment. Itu belum dihitung tuh 50 jam tuh. Bener-bener baru main story. Kalau kalian mainnya story itu nggak di skip, dialog tuh dibaca gitu-gitu. Nah itu baru base game. Nah kalau untuk Iceborne itu bisa kalau total itu bisa di 200 jam lebih. Belum lagi grinding senjata, armor, charm, decoration, itu tuh ngebikin gamenya malah yang tadinya kalian lihat ini game cuma gebuk-gebukan doang, malah jadi luas banget. Ternyata yang dipelajarin tuh nggak cuma mekanik game doang, jadi harus pelajarin skill yang cocok tuh ini, elemen yang cocok tuh ini. Nah, kalau kalian bahkan belum pernah main game RPG sekalipun, ya kalian harus cobain sih main game ini, karena game ini tuh menggait komunitas Monster Hunter yang baru gitu. Salah satunya ya Naufal ini. Iya, yang belum pernah main game MH tiba-tiba masuk jadi doyan banget sampai sekarang 2024 udah 4 tahun ya masih main gitu sampai sekarang, masih main bahkan sampai sekarang, dan kita menunggu banget MH Wild ya. MH Wild bener tahun depan tuh. Aduh, gue harus upgrade PC tuh harus biar bisa main MH Wild tuh ya kan. Jadi kalau untuk rating untuk game time atau waktu lama kalian bermain itu 4 dari 5. Karena gue sendiri tuh enjoy banget sama game-game yang grinding. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling gue suka dari game ini, yaitu OST-nya. Indah, cok.
OST-nya itu ya bisa mainin perasaan dari pendengarnya, dan kita tuh bisa dapat karakter monsternya hanya dari dengerin OST-nya aja. Sekarang gini, kalau semisal kalian denger OST ini, apa yang kalian bayangin? B-52 pesawat bomber, cowok, yang kesannya tuh dari OST-nya tuh menakutkan banget, dari bassnya yang bom-bomnya yang meledak itu, terus di pertengahan OST-nya itu ada kayak snare drum gitu kayak. Jadi seakan ada kesan militeri gitu, itu menurut gua. Elegan, majestic, tapi di balik keindahan itu ada kengerian yang membahayakan ekosistem. Kesannya nih monster tuh kayak Ratu Anggun yang sangat kejam gitu. Gue gak bisa masukin semua OST-nya, tapi kali ini gue akan ngasih tahu OST yang paling gue suka dari game ini, yaitu main theme-nya Monster Hunter World Iceborne yang namanya Succession of Light. Jadi menurut gua OST di game itu tuh 5 dari 5, bodo amat. Orang bilang apa, gua 5 dari 5, bodo amat, bagus banget. Bener sih, ini untuk sebuah game. Tapi Monster Hunter tuh dari dulu tuh OST-nya emang enak-enak sih. Gue inget banget dulu pas main Portable Third tuh di PSP, Yukumo Village itu tuh udah kayak berasa rumah gua. Sekarang tuh kayak, wah rumah gua tuh bukan yang di dunia nyata, tapi yang di PSP. Jadi gue pengen masuk ke Yukumo Village gitu, kayak wah indah banget. Terus wah monster-monsternya juga keren-keren, lagu-lagunya tuh wah enak-enak lah pokoknya. Replayability nih. Nah, game ini kalau kalian mau buat karakter baru untuk dimainin berulang kali mungkin masih oke. Tapi bakalan capek banget cuy untuk masalah grindingnya. Gue sendiri mainin di game tuh cuma satu karakter. Pas mau buat karakter kedua, udah capek banget tuh, udah capek banget. Udah baru 6 jam, 7 jam di awal gue udah kayak, wah ini bakal capek banget nih. Belum masuk ke Iceborne, belum ke Guiding Lands, belum ke Jewel, belum ke Attack Jewel yang katanya mitos. Itu kan bangsa ya buat gue ya. Jadi kayak udahlah, udah main satu karakter aja dulu gitu. Jadi kalau kalian mau ngulang mainin 2 karakter atau mungkin 3 karakter, ya kalau pada harus siap-siap punya banyak waktu plus banyak temen. Kalau ada temen pasti lebih enjoy sih. Mau buat 2 karakter atau 3 karakter, kalau temen lu emang mau untuk ngikutin lu untuk ngulang, itu bakal tetap asik gitu. Jadi untuk ratingnya itu 2 dari 5 gitu. Karena kalau kalian mainnya sendiri, astagfirullahaladzim capeknya. Oke, jadi kesimpulannya untuk game ini tuh cocok banget buat kalian yang baru terjun ke seri MH. Karena emang sangat newbie friendly. Dan buat kalian yang mau beli game ini, langsung aja gue saranin beli sama Iceborne Expansion atau DLC-nya. Bundle-nya tuh yang namanya Monster Hunter World Iceborne Master Edition. Harganya ada di Rp668.999. Kalau masih mahal menurut kalian, gue saranin belinya pas diskon, biar jadi 300 ribuan. Nah, tapi kalau kalian yang emang, wah kayaknya PC gue nggak terlalu kuat deh buat main MHW, bisa ke MH Rise. Tapi karena tahun depan ada Wilds, mungkin kalian bisa nabung tuh buat MH Wilds. Karena kayaknya MH Wilds bisa 1 jutaan deh harganya gitu. Nah, last untuk rating kita untuk game ini itu 3,5 dari 5. Untuk video ini tuh udah sekian gini aja. Thank you banget yang udah nonton, yang udah nontonin sampai habis. Semoga kalian dapat hikmahnya nonton ini ya. Kayaknya nggak ada juga hikmahnya ya. Dapat ini alasan untuk membeli Monster Hunter World gitu. Nah, harusnya Capcom nggak sponsorin nih buat MH Watch nih kita nih harusnya ya. Kita udah muji-muji di sini soalnya kan jatuhnya kan. Jadi itu video kali ini sekian. Di sini gua Rahmat dan temen gua Naufal. Iya, sekian undur diri. See you in the next video and goodbye.